Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan berdoa, saya mengajak setiap kita mempersiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan berkat Tuhan di sepanjang hari ini, menuntun kami dalam melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan juga pelayanan kami.
dan kerinduan setiap kami untuk bersekutu kepadamu ya Bapa, di rumah kami masing-masing, memuji nama Tuhan, dan bersama-sama kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati kami, memampukan kami untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Injil Matius 23 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15, yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, demikian juga saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa baik dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, sewaktu saya berkuliah, kami ada nama mata kuliahnya homiletika. Itu pelajaran tentang ilmu berkhotbah Bapak Ibu. Nah, saya memiliki ketakutan untuk berkhotbah waktu kuliah Bapak Ibu. Padahal cita-cita saya mau jadi pendeta, dan bisa dikatakan bahwa berkhotbah adalah instrumen utama dalam pelayanan saya nanti. Mengapa saya takut? Karena secara pribadi saya merasa bahwa diri saya belum sepenuhnya benar. Aduh, bandel betul Bapak Ibu. Ke gerejanya bolong-bolong, ngomong juga gak dijaga, bahkan juga bercandaannya ya, kurang lebih bisa dikatakan hidup saya belum sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan lah. Jadi saya merasa diri saya tuh kecil, belum sepenuhnya benar. Bagi saya ketika saya berbicara tentang firman Tuhan, maka pikiran saya, tutur kata, tingkah laku saya haruslah menjadi cerminan daripada firman Tuhan tersebut. Kalau tidak, saya menjadi orang yang munafik. Disadari atau tidak Bapak Ibu, itu adalah tanggung jawab moral bagi setiap mereka yang membawakan khotbah atau memberitakan firman Tuhan. Dan saya takut jika dengan segala kekurangan saya dan kemudian saya tetap memaksakan diri, memberanikan diri untuk naik mimbar, memenuhi tugas homiletika pada saat itu, ada saatnya justru saya akan menilai diri sendiri sebagai pribadi yang munafik. Saya tidak siap. Tapi haruskah saya berlarut-larut dalam pemikiran seperti demikian Bapak Ibu? Kiranya pembacaan kita pada malam hari ini mewakili dasar keputusan saya yang memberanikan diri untuk berkhotbah. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini adalah bisa dikatakan merupakan teguran keras dari Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Ini adalah merupakan buah daripada kekecewaan dan amarah Yesus. Mengapa demikian? Karena di mata Yesus, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat adalah pribadi-pribadi yang munafik. Padahal mereka adalah pemuka agama yang seharusnya menjadi contoh
panutan bagi umat pada saat itu. Luar biasa Bapak Ibu, kejahatan yang terjadi. Dan 13 sampai dengan ayat yang ke-15 menjadi contoh daripada gambaran kejahatan orang ahli-ahli Taurat dan Farisi pada saat itu. Kita berikan perhatian pada ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Mereka, pemuka agama yang dianggap dan dilihat oleh banyak orang atau oleh umat sebagai pemegang kunci terhadap pintu-pintu pemahaman dan jalan menuju kerajaan sorga, justru di sini dikatakan malah menutup pintu itu rapat-rapat. Mereka tidak menyadari bahwa sikap dan tingkah laku mereka adalah pintu daripada orang lain untuk memahami maksud Allah berdasarkan hukum Taurat. Jadi apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, itu pintu bagi orang lain untuk memahami, oh, Taurat tuh mau ngomong seperti ini toh. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya harusnya sikap hidup mereka itu jadi contoh daripada Taurat yang mereka ajarkan sendiri. Tapi celakanya justru sikap hidup mereka tidak menjadi contoh bagi pemahaman akan Taurat itu sendiri. Maka itu digambarkan seperti layaknya orang yang menutup pintu rapat-rapat akan pemahaman akan jalan menuju sorga. Oleh karena sikap hidup mereka, oleh karena pemahaman mereka akan Taurat, justru mereka menjadikan itu semua sebagai pembenaran diri. Mereka menganggap diri mereka sebagai pribadi yang paling benar. Penghakiman terhadap orang-orang yang dianggap salah dan hal-hal lainnya yang sama sekali tidak mencerminkan kasih Allah, pada akhirnya pintu keselamatan yang dicari menjadi tertutup, bahkan samar-samar tidak terlihat. Jadi lucu Bapak Ibu, pemuka agama harusnya mencerminkan Taurat, tapi justru lewat sikap hidup mereka, orang tidak melihat Taurat sama sekali dalam diri mereka. Itu ayat yang ke-13. Kita berikan perhatian pada ayat yang ke-14. Mereka memanfaatkan jabatan sebagai pemuka agama untuk menipu umat yang beriman kepada Allah Bapak Ibu. Jadi doa mereka, perhatian mereka kepada para janda, pelayanan mereka hanyalah tipuan agar harta benda bisa mereka kuras habis. Dan janda-janda ini Bapak Ibu adalah merupakan pribadi-pribadi dengan status sosial yang paling rendah. Pak Pendeta pernah jelaskan ya Bapak Ibu ya. Janda dalam adat istiadat orang Yahudi itu adalah status sosial yang paling rendah. Apalagi jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Dan lebih parahnya lagi, mereka tidak berpihak kepada mereka yang lemah. Pemuka agama tidak berpihak kepada mereka yang lemah. Padahal Allah yang dikenal dalam Alkitab, dalam Taurat adalah sosok yang berpihak kepada yang lemah Bapak Ibu. Tapi mereka justru tidak berbuat demikian. Berbagai macam kesempatan dengan jabatan mereka justru dipakai untuk menindas orang-orang yang lemah. Itu ayat yang ke-14. Kita berikan perhatian pada ayat yang ke-15. Mereka menyesatkan pribadi-pribadi yang berkerinduan untuk mengenal Allah lewat Taurat. Pertobatan diartikan dengan cara yang salah. Dan hal ini justru menjerumuskan mereka yang berkerinduan untuk bertobat, justru melakukan kesalahan lebih lagi daripada sebelumnya. Jadi kalau orang jahat Bapak Ibu bertobat, mengenal Taurat, tapi berdasarkan pengajaran orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, justru orang jahat tadi melakukan kejahatan yang lain dengan mengatasnamakan agama. Itu parah sekali Bapak Ibu. Nah kira-kira hal seperti demikian Bapak Ibu yang dulu juga saya takutkan terjadi pada diri saya sendiri. Saya takut saya nggak bisa kasih contoh yang baik dan benar untuk orang lain padahal saya habis ngomongin firman Tuhan. Saya takut saya justru malah menyesatkan pemahaman orang-orang padahal saya juga belum betul-betul paham tentang isi daripada firman Tuhan. Tapi apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita berdasarkan teguran ini Bapak Ibu? Pertama, jangan menjadi orang munafik seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna dan benar di mata Tuhan. Atau benar-benar di mata Tuhan. Waktu itu saya bergumul Bapak Ibu. Kalau saya beranggapan firman Tuhan hanya bisa diberitakan oleh orang yang paling benar. Menurut Bapak Ibu, siapa di antara kita yang paling sempurna? Dan pada akhirnya juga memiliki hak untuk kemudian memberitakan firman Tuhan.
Kalau saya terus berpandangan bahwa orang yang sempurna yang harus memberitakan firman Tuhan, bisa dikatakan atau bisa dipertanyakan, kapan firman ini akan diberitakan? Seharusnya saya melihat kelemahan saya, dan kemudian saya menjadikan motivasi keinginan berkhotbah itu juga untuk memperbaiki diri saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya tuh saya melihat tuh firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Kalau saya ngomong, kalau saya memberitakan, bukan hanya untuk Bapak Ibu, bisa jadi firman tadi juga menampar buat diri saya sendiri. Jadi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dengan segala kelemahan itu seharusnya juga dijadikan sebagai jalan di mana saya belajar untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah saya beritakan di hadapan jemaat. Tidak ada orang yang benar-benar sempurna di mata Tuhan. Setiap kita punya kekurangan dan kelemahan masing-masing. Belajar dan memahami firman Tuhan berarti juga bagian kita berproses untuk melihat dan memperbaiki diri sendiri. Jika firman Tuhan justru kita pahami dan kemudian kita jadikan sebagai senjata untuk menghakimi, untuk mempermasalahkan dosa orang lain, maka ada kemungkinan bahwa kita sendiri salah dalam memahami dan melaksanakan firman Tuhan tersebut. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, jangan pernah merasa cepat puas dalam belajar dan taat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca. Firman Tuhan tidak cukup hanya ditafsirkan dan dipahami. Tanggung jawab setiap kita adalah terus berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ketika kita memahami firman Tuhan, kita juga bertanggung jawab untuk melaksanakannya dalam kehidupan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya tanggung jawab untuk melaksanakan firman Tuhan bukan hanya tanggung jawab daripada para pengkhotbah, pemuka agama, dan lain sebagainya yang paham kitab suci, tapi Bapak Ibu sekalipun. Sebagai pengikut Kristus, walaupun mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan depan orang banyak, kita punya tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan firman itu tengah-tengah kehidupan. Jadi jika saya kembali bertanya Bapak Ibu pada diri saya sendiri, mengapa sekarang saya berani untuk berkhotbah? Maka saya akan menjawab bahwa panggilan untuk mewartakan firman adalah segala tanggung jawab yang dengan segala tanggung jawab yang ada, merupakan panggilan setiap pengikut Kristus. Panggilan untuk mewartakan firman Tuhan dengan segala tanggung jawab yang ada merupakan panggilan setiap pengikut Kristus. Justru dalam segala kekurangan dan firman yang diberitakan, saya sembari belajar untuk memperbaiki diri. Justru dengan segala kekurangan saya belajar untuk lebih lagi memahami firman, memahami pesan firman bagi diri saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu kita tidak boleh sombong dan tidak boleh senang untuk membenarkan diri sendiri ketika kita baru sekedar paham, hafal, dan mengerti maksud daripada firman Tuhan. Jika kita belum benar-benar bisa melaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Mungkin Bapak Ibu merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberitakan tentang firman Tuhan di hadapan orang banyak saat ini. Tetapi perlu kita sadari bahwa kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadikan hidup ini sebagai cerminan daripada firman itu sendiri. Utamakanlah tindakan kasih, Bapak Ibu. Berpihaklah kepada mereka yang lemah. Janganlah berfokus apalagi menghakimi dosa orang lain, melainkan berfokuslah terhadap pertobatan serta perbaikan diri sendiri. Karena lewat cerminan hidup yang seperti demikian, Bapak Ibu, orang lain akan kemudian melihat pintu-pintu menuju kerajaan sorga. Lewat cerminan hidup yang seperti demikian, Bapak Ibu, orang melihat kasih Kristus dari kehidupan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang gagal untuk dilakukan oleh para ahli Taurat dan Farisi pada saat itu. Kita jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Jadi jangan berpuas diri dalam memahami dan melaksanakan firman Tuhan, terus bersemangat untuk belajar dan memproses diri kita sendiri bersama-sama sehingga kehidupan bahkan juga pelayanan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Amin.
terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala hal yang baik, untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh perlengkapi, Tuhan berikan, dan kami syukuri itu semua Tuhan. Kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Kami mohon ampun Bapa untuk segala kekurangan dosa yang kami perbuat. Kami mohon ampun jika seringkali pikiran kami, tindakan kami, tutur kata kami tidak berkenan di hati-Mu Bapa, tidak menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru menjatuhkan dan menjadi batu sandungan bagi mereka. Setiap kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat kepadamu ya Tuhan. Bantu kami, tuntun kami, bimbing kami Bapa, sehingga kehidupan kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya layak untuk menerima, menikmati berkat, tapi juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat untuk orang lain. Kami berterima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini. Di rumah kami masing-masing kami boleh menyatukan hati dan pikiran, bersekutu, beribadah kepada Tuhan dalam atau di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan setiap kami. Teguran Tuhan, teguran-Mu ya Bapa terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kami imani juga merupakan teguran bagi setiap kami, bahkan juga hamba sendiri pada malam hari ini. Mengingatkan setiap kami untuk jangan hidup dalam kemunafikan. Jangan hanya belajar, memahami, dan juga berusaha menerima setiap pesan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami lewat firman-Mu, tapi juga boleh senantiasa terus berusaha untuk belajar, melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak munafik. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar mengenal, tahu, tapi juga mampu untuk melaksanakannya tengah-tengah kehidupan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa terus mengutamakan tindakan kasih. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa terus berpihak kepada mereka yang lemah. Ajar kami ya Tuhan untuk terus menjadi cerminan daripada firman-Mu, sehingga ketika orang-orang melihat tingkah laku hidup kami, tutur kata kami, mereka melihat pintu kerajaan sorga. Mereka boleh juga mengenal tentang kasih Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Bapa, bantu kami, jangan jauh daripada kami. Hikmat kebijaksanaan-Mu kami butuhkan untuk melakukan itu semua, bahkan melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, bukan menjadi batu sandungan, tapi boleh membawa damai sejahtera, sukacita bagi banyak orang. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap kami yang berkerinduan pada saat ini untuk memperoleh pekerjaan. Berikan kami semangat, sukacita, berkati segala usaha, berkati segala rencana yang boleh kami lakukan. Berikan kami kesabaran untuk senantiasa terus menanti pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Setiap kami menantikan kehadiran jodoh tengah-tengah kehidupan, Tuhan berikan kami juga kesabaran. Tuhan juga senantiasa menuntun kami dalam menanti dan menentukan jodoh, pasangan yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan, untuk usaha yang kami lakukan, segala rencana usaha yang boleh berlangsung pada saat ini, turut campur tangan ya Bapa.
sehingga berkat Tuhan boleh senantiasa kami rasakan tengah-tengah kehidupan kami. Setiap kami yang sakit, dalam kelemahan tubuh, proses pemulihan, pulihkan ya Bapa, angkat sakit penyakit kami. Biarkan kami boleh bersuka cita memuji nama-Mu untuk kesembuhan yang boleh kami alami. Dan kami boleh kembali melangsungkan kegiatan pekerjaan bahkan juga pelayanan kami. Bagi setiap kami yang bergumul dalam permasalahan-permasalahan tengah-tengah kehidupan Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa menghadapinya, bahkan juga melewatinya dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa negara kami berdoa untuk pemerintahan kami berdoa untuk kami sebagai warga negara. Kami berdoa terus Tuhan, kami tidak pernah putus harap untuk menantikan mujizat-Mu agar pandemi ini akan segera berlalu. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu.
jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawa ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam namamu Yesus Kristus Tuhan Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan masih dengan tetap bangkit berdiri. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Umat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya.